hanya meneruskan hikmah yang ke-25 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Pada hikmah sebelumnya yang ditunggu-tunggu sama Eri, mungkin sekedar mukadimah ya sebelum kita baca. Jadi pada hikmah yang sebelumnya ada penjelasan yang cukup cukup rinci berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ya. Jadi selama kita hidup di dunia pasti kesulitan dan ujian dan cobaan itu sudah menjadi hal yang lazim, atau kalau bahasa beliau di sini wajibun atiha. Nah, jadi suatu yang suatu yang memang niscaya kita alami. Maka kemudian ketika kita punya keinginan atau punya kebutuhan ya, atau punya pencarian di dunia, baik itu nanti konteksnya memang untuk kebutuhan dunia atau akhirat, maka itu menjadi sesuatu yang wajar. Nah, untuk itu kemudian beliau Syekh Ibnu Athaillah Sekandari memberikan sebuah ungkapan yang tergambar pada hikmah yang ke-25 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birobika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Ma tawaqqafa tidak akan berhenti atau tidak akan susah ya atau sulit, ai ta'assara yaitu kesulitan, apa matlabun sebuah keinginan atau pencarian atau kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan di dunia ya, atau mungkin di akhirat. Tapi nanti akan dijelaskan, yaitu min matalibid dunya wal akhirah, dari beberapa keinginan atau pencarian atau kebutuhan di dunia dan akhirat. Yang adapun engkau itu talibuhu mencari atau menginginkan pada matlab tadi, birobika dengan bersandar atau bergantung atau semata-mata karena Tuhanmu atau Allah ya, yaitu ai mulahidon, dalam kondisi memperhatikan atau membuat sebuah sebuah batas ya, fi halit tolabihi, dalam keadaan pencarian itu atau dalam keadaan memenuhi kebutuhan tadi, Rabbaka, pada Tuhanmu. Maksudnya bagaimana? Hadiro qalbi, yaitu dalam keadaan menghadirkan hati, mahu bersama dengan Allah, atau hati kita hadir ya, atau hati kita tertujunya adalah kepada Allah. Atau juga mu'tamidan, bergantung atau mengandalkan ya, atau memasrahkan, nanti mungkin bisa dimaknai seperti itu, alaihi, kepada Allah, fi taisiri dzalikal matlabi, dalam konteks memudahkan atau mencari sebuah jalan untuk kebutuhan atau apa yang kita inginkan tadi ya. Wala tayassara, ini yang sebaliknya, wala tayassaru, dan tidak akan pernah mudah atau tidak menjadi mudah, apa matlabun, sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang dibutuhkan, yang anta, adapun engkau itu tolibuhu, yang engkau cari, yang engkau ingin penuhi pada matlab tadi, binafsika, semata-mata atau hanya mengandalkan diri kita atau dirimu, atau mengandalkan
segala yang kita miliki lah. Tapi nanti juga akan disebut di situ, yaitu dengan penjelasan biang kunta, yaitu ketika engkau menjadi atau ketika engkau mengalami, yaitu ghafilan, keadaan atau orang yang lalai, menjadi orang yang lalai. Nah, ini penjelasan dari wala tayassar anta tolibuhu binafsika, atau mu'tamidan, bergantung atau tetanggenan ya, ala haulika, kepada daya dan upayamu, wa kuwatika, dan kekuatanmu. Jadi itu yang disebut dengan ghafilan, yaitu orang yang mengandalkan dirinya atau mengandalkan kekuatannya atau hanya mengandalkan daya upayanya saja. Tapi nanti juga akan kita diskusikan itu ya, konteksnya seperti apa. Apa kemudian kita tidak boleh berusaha? Nah, itu nanti juga bisa kita diskusikan. Tapi yang jelas bukan ke sana nanti ya pemahamannya. Faman barang siapa yang anzala, yang memasrahkan, siapa man, atau yang memasrahkan ya, hawa ijahu, pada beberapa kebutuhannya atau keinginannya, kebutuhannya man itu tadi, billahi, kepada Allah, wa iltaja'a, serta atau menyerahkan ya, itu maknanya berlindung, tapi menyerahkan saja mungkin lebih enak. Menyerahkan siapa man ilaihi, kepada Allah, wa tawakkala, serta bertawakal siapa man fi amrihi, dalam semua urusannya, kullihi, segala urusannya, alaihi, kepada Allah, kafahu, maka mencukupi siapa Allahu pada man. Mencukupkan kepada apa? Pada kulla mu'natin, segala kebutuhan atau bekal yang diinginkan oleh man tadi ya. Wa qoroba, serta mendekatkan siapa Allah alaihi, kepada man, kulla ba'idin, pada segala hal yang jauh atau segala hal yang sulit ya. Wa yassaro, serta memudahkan siapa Allah lahu, kepada man, pada kulla asirin, pada segala hal yang rumit. Itu dia. Ini yang sebaliknya ya, yang berhubungan dengan wala tayassaro matlabun anta tolibu binafsika, yaitu waman sakana, dan juga barang siapa yang merasa nyaman atau merasa cukup, ila ilmihi, kepada ilmunya atau mengandalkan ilmunya saja, wa aklihi, dan akalnya, wa iktamada, serta bergantung atau mengandalkan siapa man ala haulihi, kepada daya dan upayanya, wa kuwatihi, dan kekuatannya. Maka wakalahullahu, mewakilkan atau menyerahkan siapa Allah, menyerahkan siapa Allahu pada man ta'ala, ila nafsihi, kepada dirinya man, wa khodala, serta menelantarkan siapa Allahu pada man, maka falam tanjah, tidak akan pernah berhasil siapa man, tidak akan pernah berhasil apa matalibuhu, segala pencarian-pencariannya man, walam tatayassar, dan tidak akan pernah menjadi mudah, ma'aribuhu, apa segala hajatnya man. Itu dia. Tapi pada konteks ahwalnya ini yang berkaitan dengan kondisi seorang salik ya, atau yang khas sekali pada penjelasan kitab yang kita baca ini, yaitu penjelasan tentang ahwal-ahwalnya para murid. Ini yang seringkali
atau gaya penuturannya seringkali begitu, pada hikmah-hikmah sebelumnya juga seperti itu. Nah, ini mungkin konteksnya adalah konteks ahwalnya seorang murid, atau mungkin ini bagian yang terpenting dari hikmah ini barangkali ya. Nanti juga kita bisa diskusikan. Walamma kana, dan ketika ada yaitu min asrofil matolib, itu dari yang paling baik atau paling mulianya beberapa kebutuhan atau keinginan atau pencarian ya, wa aqrabiha, serta serta yang lebih dekat atau yang lebih apa istilahnya ya, yang lebih mirip lah ya dengan asroful matolib, lil qawati, yang tujuannya adalah atau karena penghalang. Ini saya artikan penghalang ya, tapi nanti juga kita bisa diskusikan ini maksudnya qawati ini bagaimana. Wal ma'atib, serta sesuatu yang merusak apa itu, merusak perjalanan ya. Apa ahdul muridi, yaitu ini menjadi fa'ilnya kana yang di atas itu, memilih atau menempuh atau mengambil siapa murid, atau yang dipilih siapa murid dari matlab asraful matlab tadi, pada hala sulukihi, yaitu keadaan suluknya. Yang ini kalau mau diberi tanbih atau penjelasan, menurut saya hala sulukihi di redaksi ini adalah perjalanan murid ketika di awal ya, atau fil bidayah. Jadi yang dimaksud di sini adalah ahdul murid ini adalah ketika murid itu memilih atau mengambil sebuah pertolongan atau pencarian, itu konteksnya adalah dalam rangka untuk memulai memulai perjalanannya atau fil bidayah ya. Wani hayatihi, dan pada wani hayatihi, serta pada akhir dari perjalanannya murid. Nah, fi sulukit toriki, dalam ketika menempuh sebuah perjalanan. Jadi yang dimaksud pada beberapa redaksi yang akhir tadi, sejak wala makana, itu mungkin kita bisa cek di syarah di dalam itu ya. Kita bisa lihat di situ bahwa awa asrofu tilkal matolib, yaitu paling baiknya atau yang paling bagus, yang paling mulia dari pencarian-pencarian itu, wa aksaruha, atau yang biasanya atau yang lebih banyak ya, itu matolib. Apakah itu? Yaitu penghalang, wa ma'atib, serta perusak, yaitu ahdul muridi fi sulukis sabilit tauhid, ketika murid itu mengambil jalan atau mengambil sebuah arah atau manhaj kepada jalan tauhid. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika murid itu memiliki sebuah pencarian atau mungkin kebutuhan ya, atau mungkin keinginan, lalu kemudian keinginan itu diarahkan atau dipilih oleh murid untuk kembali kepada jalan tauhid, atau murid ini mengambil jalan tauhid pada saat ketika ia memulai perjalanannya. Nah, makanya kemudian maka khossosohu, menentukan atau menetapkan siapa musonef pada murid ya, fil i'tinai, dengan pertimbangan keseriusan atau perhatiannya, atau perhatian, itu sebuah perhatian bihi, dengan arah suluk itu tadi. Jadi maksudnya adalah ini yang kemudian menjadi dasar pada hikmah yang selanjutnya, yaitu min alamatin najah itu ya. Tapi itu nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang jelas redaksi yang terakhir itu adalah ketika musonef kemudian memberi sebuah batasan bahwa disinilah kemudian
yang dimaksud dengan sebuah pencarian yang baik itu, yaitu ketika kemudian semua diarahkan untuk memudahkan pencarian murid kepada suluk torik itu tadi ya. Jadi kalau singkatan seperti ini, di awal tadi mungkin di beberapa redaksi di awal itu atau di atas itu ya, kita bisa melihat secara umum bahwa memang di sini konteksnya memang secara umum, yaitu apapun itu matlabun ya, dan mungkin juga bisa dilihat dengan dunia dan akhirat. Tapi kemudian ada catatan penting di akhir itu bahwasanya ketika kemudian kebutuhan kita yaitu kepada akhirat atau nanti kebutuhannya adalah untuk suluk, maka itu adalah sebaik-baiknya dari pencarian ya, atau bagaimana kita meminta pertolongan pada Allah di awal, yang mana nanti juga berkaitan dengan beberapa ayat yang nanti kita akan sebutkan, misalkan di ayat Al-Fatihah itu ya. Tapi sebelum ke sana mungkin ini kita kupas dulu di awal yang berkaitan dengan redaksi kunci dari hikmah ini. Kalau misalkan secara umum kita mungkin bisa temukan di awal itu ada dua ya, yaitu tawakofa dan matlab. Atau mungkin matlab itu yang mungkin bisa kita jadikan sebagai kata kuncinya barangkali ya. Nah, tetapi sebelum ke sana kita mungkin bisa korek yang berkaitan dengan tawakofa. Jadi tawakofa di sini adalah konteksnya sesuatu yang yang membuat sulit, bukan berhenti. Sementara ada satu kata yang mungkin mirip-mirip redaksinya, tetapi dengan susunan yang berbeda, yaitu taufik ya. Nah, ini mungkin nanti juga menjadi solusi dari apa yang diinginkan oleh musonef, yaitu ketika kita menginginkan sesuatu, maka yang kita butuhkan atau yang dimaksud dengan birobika itu adalah salah satunya yaitu taufik atau kecocokan. Mungkin kalau bahasa umumnya teman-teman bisa memaknai dengan pertolongan, tapi kalau kita bisa maknai dengan makna lain itu mungkin ada arti lain, yaitu kecocokan antara apa yang diinginkan oleh Allah dengan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, itu mungkin menurut saya nanti menjadi titik pijaknya para murid ketika berangkat pada awal perjalanan. Itu ketika dia berangkat bukan murni karena memang berangkat dari sebuah kecocokan antara keinginannya dengan keinginan Tuhan. Atau bisa jadi nanti yang berkaitan dengan apa yang telah diperintahkan dalam syariat ya, atau yang diperintahkan dalam perintah-perintah Tuhan. Itu yang cukup bisa kita ambil, yaitu taufik. Kok mati ya? Memang kurang estetis ini tulisannya ya. Ya. Ini dia. Kemudian berikutnya ada beberapa ayat yang dikutip oleh Syekh Ibnu Ajibah, mungkin bisa kita buka. Jadi yang menjadi salah satu pendasaran oleh beliau kenapa kemudian muncul hikmah ini adalah yang mungkin lebih mudah kita, ini ada dua ayat tapi mungkin ini yang lebih mudah bisa kita ambil, yaitu ada di surat Tolak ya, ayat 3 kalau tidak salah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Iya, ini wa may yatawakkal
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan, ini bermakna dicukupi ya. Kelihatan Dayat? Kelihatan ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita ambil ya. Lalu dalam hadis Nabi juga sering disebutkan, terutama yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti ya, di di kitab beliau. Jadi ada satu perintah atau satu kalimat thayyibah yang yang itu dianjurkan untuk terus-menerus diucapkan. Ada ayat lain juga yang dua ciri ketika amal itu dinisbatkan pada orang yang arif billah, yaitu al-amal billah dan al-amal lillah. Nah, itu dia. Dan ini juga berkaitan dengan surat yang sering kali kita baca pada saat apapun ya, entah itu sholat ataupun dalam kegiatan beribadah yang lain, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau secara kalimat mungkin ada satu fiil yang dibuang, yaitu kul ya. Berkatalah wahai Muhammad, kul iyyaka na'budu. Kemudian konon di beberapa tafsir itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad kemudian menjawab wa iyyaka nasta'in. Jadi ini saya pikir cukup mewakili dari hikmah ini. Kenapa demikian? Karena Allah meminta Nabi Muhammad mengucapkan iyyaka na'budu, lalu kemudian Allah memberi penegasan bahwa iyyaka nasta'in. Maksudnya bagaimana? Di Ibnu Ajibah disebutkan bahwa ada dua makom yang berkaitan dengan hikmah ini. Makom yang pertama adalah makom billah, yaitu orang-orang yang disebut dengan ahlu tahqiq ya, yaitu al-amal billah. Sementara yang kedua adalah al-amal lillah atau ahlu tasyri'. Kalau kita mau ambil satu pemahaman di sini, jadi yang dimaksud dengan ahlu tasyri' ini adalah konteksnya ubudiyah, atau seperti yang disebutkan dalam iyyaka na'budu. Itu hanya kepadamulah kami menyembah atau kami mengabdi ya. Nah, itu konteksnya adalah mungkin syariat atau bisa kita pahami sebagai syariat. Lalu yang kedua adalah konteksnya ini yang menurut beliau konteksnya adalah ahlu tahqiq, atau kalau di kitab ini adalah sabilit tauhid, fi sulukis sabilit tauhid. Kenapa demikian? Karena menurut beliau justru ini adalah satu puncak ya, atau satu, karena begini, untuk beribadah saja kita juga butuh pertolongan Allah. Maksudnya demikian. Jadi justru itulah yang dianggap sebagai penghambaan yang lebih tinggi, atau tawakal, atau kemudian bisa dikatakan sebagai jalan tauhid atau sabilit tauhid, atau yang disebut dengan ahli tahqiq, yaitu jangan untuk menyembah saja kita butuh pertolongan Allah. Jadi itu kemudian yang kenapa Nabi kemudian kok disebut sebagai Abdullah ya, mungkin di situ ya. Jadi ketika beliau diminta untuk mengucapkan iyyaka na'budu, lalu beliau malah menjawab iya wa iyyaka nasta'in. Ya memang hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Maksudnya adalah untuk menyembahmu saja kami juga butuh pertolongan. Nah, itu yang bisa kita ambil di hikmah ini ya, secara umum. Karena memang yang di awal sebelum hikmah ini, dengan segala macam bentuk dunia yang itu kemarin disebutkan dengan akdar, kekotoran dan sebagainya, lalu kita dianjurkan untuk bersabar dan ridho.
Dan kita juga tidak memungkiri bahwa pasti ada kebutuhan dalam kehidupan kita atau ma'isyah ya. Lah kebutuhan inilah yang kemudian membedakan antara orang yang rujuk fil bidayah dengan orang yang terlena di dunia, atau mungkin bisa dikatakan sebagai ahlul apa di sini? Khudlan ya, khidlan ya, orang yang ahli menelantarkan. Maksudnya bagaimana itu? Jadi begini. Ketika kita membutuhkan sesuatu, baik itu urusan dunia ataupun akhirat, maka yang pertama kali perlu diperhatikan adalah kepada siapa kita menyandarkan kebutuhan itu atau keinginan itu. Lalu kemudian muncullah hikmah ini bahwa apapun kebutuhannya tidak akan pernah gagal atau tidak akan pernah sulit kalau kemudian disandarkan kepada Allah. Tapi apapun kebutuhan itu, baik akhirat ataupun dunia, kalau semua disandarkan kepada diri kita, maka sudah pasti akan kesulitan. Dan tanda-tanda orang yang mengandalkan dirinya, yaitu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Ajibah di sini, dia yang gampang putus asa atau gampang turun semangatnya kalau misalkan kebutuhan atau keinginannya tidak tercapai atau tidak segera tercapai. Dan kemudian setelah dia semangatnya turun, lalu targetnya dirubah atau keinginannya kemudian berubah-ubah. Nah ini yang disebut dengan ahlul hidlan atau orang yang ahli dalam menelantarkan sesuatu. Berbeda dengan ahlul walayah yang ahli dalam memelihara sesuatu, karena menurut ahlul walayah keadaan sulit atau mudah itu sebenarnya sama saja, karena keduanya tetap dengan billah atau dengan bersama dengan Allah. Atau kalau contoh gampangnya seperti inilah, misalkan teman-teman di sini ya, Margono misalkan pengen jadi pemateri ya, pengen jadi narasumber dalam waktu yang disingkat-singkatnya misalkan. Dalam percaturan pemateri di kabupaten ya. Atau bahkan sampai kota Surabaya kan. Jadi belum apa-apa sudah sampai kota Surabaya. Nah, begitu ditunggu sampai 3 tahun kok tidak ada surat undangan KPD YTH Hairus Sobri, nggak ada surat berkop bintang itu ya, warna biru, ditunggu-tunggu nggak muncul-muncul, kemudian dia banting setir, ya sudahlah saya jadi kembali ke profesi yang dulu, gitaris sajalah, kayaknya nggak menarik ini, sudah kalah pasar lah gitu. Nah, bisa dikatakan berarti memang Margono dari awal memang dia mengandalkan ototnya otot nggak ada. Iya, apalagi otot ya. Iya, berarti kurang lebih demikian. Sementara kalau yang lain misalkan Heri ya, dia menginginkan seorang atau kenikmatan misalnya gitu. Kalau nikmat biasanya rata-rata soleha kan. Iya. Jadi dia karena bercita-cita mendapatkan kenikmatan ini, dia tunggu bertahun-tahun kan, tetap istiqomah, meskipun ditelikung macam-macam istiqomah gitu kan. Atau yang penting bisa bakso tiap minggu lah gitu. Sampai bertahun-tahun nggak pernah goyah, tetap dalam satu hati ya. Dan alhamdulillah di beberapa tahun berikutnya tercapailah keinginannya. Berarti memang bisa dikatakan tanda-tanda Heri ini memang dia tidak iktimat ala nafsi, tapi memang bergantung kepada Allah. Tapi konteksnya yang lain ya, tapi itu hanya sekedar contoh saja. Atau ahlul walayah, orang yang memang pandai memelihara atau yang biasanya di awalnya berhasil, biasanya insya Allah akhirnya juga happy ending ya.
Meskipun di tengah-tengah berdarah-darah ya tidak masalah lah. Yang penting kan happy ending. Yang penting kan hasil akhir kan ya, itu Ustaz ya. Iya. Iya. Iya, yang penting hasil akhir. Jadi ya agak leto-leto futsal enggak apa-apa lah. Ya, yang penting kan akhir-akhirnya mencetak gol ya. Meskipun harus nendang lurahnya kan ya enggak masalah. Penting gol. Ada kemudian yang kedua ada, tapi gini, jadi tadi saya sempat sebutkan bahwa bukan berarti kemudian kita tidak boleh, atau mungkin seperti yang sering kali kita diskusikan sebelumnya, atau yang berhubungan dengan hikmah yang pertama, bahwa memang kita beriktimat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah atau yang disebutkan oleh Allah, itu ya tidak jadi masalah, asalkan iktimat itu bukan sebagai bukan sebagai ghoyah, tapi sebagai sebuah wasilah atau asbab. Itu tidak masalah, karena tetap kita punya keyakinan atau di hati kita adalah ghoyahnya tetap kepada Allah, tapi asbabnya tetap kita lakukan atau kasbinya kita lakukan. Nah itu tidak masalah, karena Nabi juga pernah menganjurkan kepada sahabat itu, ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, ya Nabi, saya ini apakah harus mengikat sesuatu, maksudnya mengikat itu melakukan sesuatu demi kebutuhan saya, atau saya tinggalkan, yang penting saya tawakal, tajrid lah katakanlah, layah-layah di kamar itu kan misalkan, atau macam-macam lah misalkan begitu, atau demikian. Tapi apa jawabannya Nabi? Beliau menjawab, akilha wa tawakal. Akil ya tadi. Akil apa? Akil ya. Sorry. Akilha. Oh begitu ya. Wa tawakal. Oh gitu ya. Jadi ya sudah, ikat dulu, baru kemudian kamu bertawakal. Maksudnya adalah ya sudah diupayakan dulu, baru kemudian bertawakal. Tidak moro-moro pengen hafal Haqiqatul Awam, ya sudah tawakal saja, nggak begitu. Atau pengen ahli logika misalkan, seperti dua orang di belakang sana. Ya sudah, pokoknya saya di sini. Oh 3 Pak. Sama siapa? Oh logika juga itu. Oh itu logika. Oh iya 3 lah. Sama yang. Oh iya guru logika Pak ya. Dosen. Oh dosen logika. Oh iya ya, dengan dosen logika yang terakhir. Ya tetap berusaha, kemudian kita pasrahkan semuanya kepada Allah atau bertawakal ya. Mungkin kita nanti bisa diskusikan saja barangkali, karena ini memang cukup cukup singkat ya. Kita bisa diskusikan. Yang jelas poin-poin terpentingnya yang dimaksud di sini adalah jangankan urusan masalah akhirat ya, masalah dunia saja kadang-kadang kita itu kesulitan, apalagi masalah akhirat. Nah makanya kemudian justru lebih memilih untuk mendahulukan terutama kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya adalah perjalanan torekot atau suluk, itu adalah sebuah pencarian yang baik. Atau ketika dimulai dari awal kita sudah berikrar bahwa jangankan urusan dunia, urusan akhirat pun juga tanpa campur tangan Allah juga tidak akan pernah berhasil. Melindungi mata kita dari satu debu saja kesulitan, apalagi melindungi hati kita dari masuknya
kotoran-kotoran atau perasaan yang belum pada waktunya gitu. Atau apa namanya? harapan-harapan kepada seseorang dan sebagainya. Itu kalau itu khusus untuk beberapa orang di sini ya, terutama Romeo Ustadz barangkali. Ya karena memang sekaligus inilah ya, menjadi pengingat kita semua mungkin. Ya emang di streaming. dan beliau juga nonton kayaknya. Jadi tidak apa-apa. Karena di pengajian sebelumnya yang disebut contohnya itu memang hubungannya itu toh kan. Ada yang terkasih apa. Tapi sekarang alhamdulillah tidak ada karena sudah diingatkan. Kalau cari contoh jangan hati-hati ya. Jangan sampai menyebut kode-kode yang atau sudah menjadi hak patennya Ustadz ya. Hubungannya asmara itu. Tapi mungkin itulah ya, kurang lebih itu. Kita bisa diskusikan. Ini berkaitan dengan hikmah yang ke-25 ini. Mungkin itu kita buka pertanyaan mungkin kepada teman-teman. Karena juga sudah cukup malam ya, jam 10, setengah 10 ya. Silakan kalau ada yang